Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di readingan tarot. Seperti biasa, ini masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih yang sudah selalu support aku di sini untuk selalu semangat bikin videonya. Oke. Dan tema readingan kita kali ini, apakah yang dia sembunyikan di belakang kamu? Nah, ini ditunjukkan untuk seseorang yang ada something saat ini dengan kamu ya. Fokuskan energinya kepada dia, apakah yang dia sembunyikan dari kamu saat ini. Kita bawa relax dan enjoy. Ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari energi negatifnya. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Mohon disikapi dengan bijak apapun yang kusampaikan ya. Ini energi umum juga. Untuk yang mau private reading boleh hubungi kontak WhatsApp aku ya di bawah deskripsi video ini. Oke. Apapun hasilnya kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita ready. Fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something dengan kamunya. Apakah yang dia sembunyikan selama ini dari kamu atau saat ini? Kita tarik energinya. Wow. Two of One. Nah, aku melihat sih pasangan kamu ini ada yang memang punya effort yang cukup baik sama kamu. Ya, ada keinginan mungkin untuk bisa membuat kamu bahagia, itu iya. Dan seberapa besar perjuangan dia ke kamu, aku lihatnya emang dia lagi berusaha ya untuk menunjukkan perasaannya ke kamu biar tidak ada rasa ragu di kamunya ya. Di Ten of One aku lihatnya dia masih nggak peduli ya tentang status kamu di sini ya. Status kamu seperti apa saat ini, yang dia tahu mungkin saat ini lagi enjoy, lagi benar-benar jatuh cinta sama kamu, pingin mengenalmu lebih dalam lagi, atau bahkan di sini ada obsesi ingin memiliki kamu seutuhnya. Itulah dia saat ini ke kamu. Dan mungkin di sini ada yang LDR ya, berusaha untuk menunjukkan perasaannya ke kamu. Selalu ada mungkin saat kamu membutuhkan ya, membutuhkan teman untuk bercerita. Terus sebagai pasangan dia menunjukkan kalau dia peduli dengan kamu gitu. Oke, kita lihat. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya kayak di sini kamu mungkin menaruh rasa curiga terhadap dia. Sepertinya di awal dia memang begitu menggebu sama kamu, tapi belakangan ini ada sesuatu yang berubah. Aku lihatnya mungkin ini dari cara kalian berkomunikasi atau waktu. Intinya yang tidak begitu banyak kamu dapetin dari dia. Ya mungkin alasan dia sibuk, atau di sini mungkin ini hanyalah sebuah cara dia ya untuk menutupi kesalahannya dari kamu. Nah, makanya kita lihat apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia ini sebenarnya orangnya masih pilih-pilih ya. Berarti kamu bukan seorang yang satu-satunya deket dengan dia. So, aku melihatnya dia memang ada beberapa orang yang dekat, bisa ini jadi teman ya, teman tetapi selalu intens komunikasi. Apakah hubungannya ini menuju ke arah komitmen atau akan mengganggu hubungan kalian berdua? Yang aku lihat sih memang ada ketertarikan ya, ada ketertarikan sebagai lawan jenis, kayak dianya mungkin memberikan seseorang ini perhatian, terus dari komunikasinya mungkin hangat gitu ya. Intinya bukan teman biasa gitu, tetapi dia merasakan ada satu getaran vibrasi energi, sedikit tidaknya love ya, entah ini perasaan sayang sebagai teman atau sebagai kekasih kayak gitu ya. Tapi yang jelas di sini sih dia merasa nyaman ya ketika ada komunikasi dengan seseorang itu. Oke. Di bawah enjoy dulu Queen of Swords. Di sini kamu yang terlalu banyak berpikir dalam hubungan ini. Apa sih sebenarnya yang membuat dia ini berubah sama kamu? Terus banyak yang berkecamuk gitu ya di pikiran kamu ini
yang menguras energi banget. Ada kamunya yang merasa memang lagi tidak baik ya, tidak baik mungkin secara kesehatan, secara mental di sini ya, lagi tidak baik, banyak pikiran ya, segala sesuatu yang kamu inginkan di sini tidak balance. Kenapa aku bilang begitu? Karena belakangan ini mungkin ada komunikasi yang sedikit memburuk ya dari sebelumnya gitu. Dan feeling kamu, intuisi kamu mengatakan kalau pasanganmu ini ada seseorang, pasanganmu ini ada lagi main dengan seorang ya, itu feeling dan intuisi kamu. Cuman di sini kayak bingung aja kamunya, aku lihat bener nggak ya, terus kayak perasaan sakit tentu ada ya. Dan memang rasa curigamu itu benar-benar kuat belakangan ini aku lihatnya. Itu yang membuat kesehatan kamu terganggu, terus mental kamu di sini kayak nggak baik-baik aja gitu loh. Kayak mudah marah mungkin ya, sensitif begitu ya. Segala sesuatu kamu tanggapin dengan sensitif jadinya gitu. Seharusnya kamu ini kan orangnya ceria, terus memang ketika punya masalah kamu nggak akan memberikan menceritakan masalah kamu itu terhadap orang lain ya. Kamu lebih memilih privasi, merenung. Tapi tahukah dengan bersikap seperti ini, ketika ada masalah kamu punya tekanan batin di sini ya, kamu akan benar-benar kayak nggak bisa nemuin jalan keluar gitu loh. Apalagi di saat pikiran lagi kalut gitu ya, kamu butuh teman yang buat untuk sharing gitu ya, tentunya dengan seseorang yang kamu percayai gitu. Oke. Dan di sini dia terjebak dengan perasaan sendiri ya. Ini tentang pasangan kamu ya, terjebak dengan perasaan sendiri. Dia tahu bahwa kesetiaan itu kan mahal ya. Terus kepercayaan yang kamu berikan itu harus dijaga dengan benar gitu. Tetapi kenapa ya saya melihat dia di sini masih bermain? Apakah ini kata hilaf atau ini hanya sekedar dia hanya happy fun gitu, kayak cuman bersenang-senang dengan orang lain seperti itu. Cuman di sini memang terlihatnya apapun alasannya ya, itu kayak mengganggu hubungan kamu dengan dia saat ini. Mulai dari waktu, terus perhatian, dia sedikit cuek, intinya dingin ke kamu gitu. Ya memang seperti ini ya. Dan di sini ada pull ya, kayak ada ketidakpedulian dan kecerobohan atau ini kesalahan yang dia lakukan. Jadi pasangan kamu ini yang lagi kamu fokuskan, dia melakukan kesalahan di belakang kamu ya. Sudah punya kamu, terus masih aja intinya ada chat dengan orang lain ya. Boleh intinya bergaul ya, punya teman dekat, tapi sewajarnya aja. Berikan mereka perhatian sesuai porsinya gitu loh. Jangan teman diberikan perhatian porsi pacar gitu, nanti salah tanggap jadinya. Apalagi cewek. Hai masculine energy, dengarkan pesan saya ini ya. Seorang feminine energy, ketika kalian memberikan perhatian sekecil apapun itu, karena feminine energy di sini sifatnya ini sangat lembut banget. Ketika kamu sentuh kelembutan itu gitu, dengan perhatian sekecil apapun itu, mereka pasti ingat dan kayak rasa nyaman itu akan tumbuh ya. Kalaupun awalnya kalian berteman, lama-lama akan tumbuh satu perasaan yang dari feminine energinya yang berharap lebih dari kamunya, kayak gitu. Ya wajar dong seorang feminine energi itu mengharapkan pasangan yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan dan perhatian. Jadi kurang lebih begitu ya. Dan memang di sini ya aku lihatnya ketika pasangan kalian tuh ada yang nguring-nguringan saat ini, kayak marah nggak jelas, kayak mencari alasan gitu ya untuk membuat satu pertengkaran gitu, terjadinya perselisihan dengan kalian. Emang ada yang seperti ini ya. Dan ada sesuatu di belakang itu yang membuat dia bertingkah aneh ya denganmu ya. The Devil nih, ada energi The Devil.
Dalam energi The Devil ini bisa diartikan godaan, cobaan, satu kesalahan yang lagi dilakukan oleh pasanganmu, kemarahan. Ini lebih dari diri kamu yang tidak terima, sudah berkorban habis-habisan, sudah mencintai dengan benar, kayaknya kurang aja gitu ya, kayaknya dia masih mencari sesuatu gitu. Jadi kamu kayak ada perasaan insecure sendiri gitu loh. Apa sih yang salah gitu loh? Yang kurasa kamu nggak salah gitu loh. Kamu udah melakukan yang terbaik deh, is the best. Aku lihatnya kamu orangnya tulus. Dan di sini sebenarnya tujuan kamu sama dia itu oke dijalanin, kalau cocok mudah-mudahan ada jodoh. Tapi yang paling nggak kamu bisa terima di sini adalah suatu pengkhianatan, dan memang kalau seandainya benar ini akan dilakukan oleh pasanganmu, ya, ini akan benar-benar kayak menyakiti kamu banget, ya. Dan di sini kamu nggak akan memberikan maaf ya, apalagi kamu punya karakter kayak strong woman, ya nggak suka basa-basi, ya nggak suka drama. Memang kamu punya sikap manja, ya. Tapi soal hubungan, ketika kamu dikhianati, kamu lebih baik meninggalkan. Walaupun kamu sudah berkorban banyak di sini untuk menyelamatkan mental kamu. Jadi hati-hati, ini cuma warning dari aku. Ketika pasanganmu berubah saat ini, nggak ada hal yang mengubahnya, ya. Tidak mungkin, intinya tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Itu maksud aku. Tiba-tiba mencari kesalahanmu dan di sini bersikap cuek, pasti ada sesuatu dong. Coba kalian pikir, ketika bersama pertama kali menyatakan perasaan saling mencintai, pasti kalian tuh sudah saling mengagumi banget di sini. Karena rasa kagum itulah yang membuat ketertarikan satu sama lain antara kamu dengan pasanganmu di sini untuk menjalin komitmen, saling melengkapi, tentunya kebahagiaan yang ada. Tetapi seiring berjalannya waktu, di sini banyak yang berubah. Bisa jadi ego, perbedaan prinsip dan tujuan. Bisa jadi pasangan yang saat ini ada di energi The Devil atau di The Fool, melakukan satu kesalahan tanpa kamu sadari. Bahkan mungkin intuisimu sudah mengatakan dia lagi berbohong sama saya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. King of Cup. Sebenarnya apa sih yang dia pikirkan gitu loh? Kok dia sampai hati atau tega di sini membuat satu drama di belakang kamu? Apakah tidak cukup cinta yang kamu berikan, kasih sayang? Apakah tidak ada artinya komitmen yang kalian bentuk saat ini? Ya, aku melihat memang dia punya sisi gelap. Sisi gelapnya apa? Mungkin dia punya prinsip kayak have fun di masa yang muda, memilih pasangan yang cocok untuk dirinya. Aku melihat dia ini masih kurang dewasa untuk menjalin komitmen yang lebih serius. Tapi ketika ditanya apakah hatinya itu benar-benar mencintai kamu atau tidak di sini, apakah mau dia ngelepasin kamu ketika sudah ada kesalahan, atau kamu akan tahu kesalahan apa yang dia perbuat di sini, kamu akan marah, mungkin kecewa dengan dia. Apakah dia mau untuk lepasin kamu? Saya rasa dia nggak siap kehilangan kamu. Ya, di King of Cup di sini dia ingin pegang kendali dalam satu hubungan. Dia lebih egois, ya, di sini. Jadi lebih terlihat dia akan menutupi apapun sisi tergelapnya ya, untuk bisa menyelamatkan hubungannya dengan kamu, atau memanipulatif ketika ketahuan, ya.
Mungkin nanti juga akan ada yang ketahuan pasangan kamu di sini bersama dengan orang lain. Ya, itu akan tergantung kepada diri kalian, apakah masih ingin stay dengan dia atau di sini meninggalkan, cut dari kehidupan dia selama-lamanya. Di King of Cup, sebenarnya seorang ini, pasanganmu ini belum kuat untuk kamu tinggalkan ketika kamu tahu dia melakukan kesalahan atau kebodohan di sini. Kita lihat. Dia merasa kamu benar-benar di sini dalam bahasa love benar-benar menginginkannya, benar-benar menyayanginya. Mungkin itulah ya yang membuat dia kayak menilai kamu seseorang yang takut untuk kehilangan, terlalu bucin ke dia, kayak gitu. Walaupun nanti seandainya ketahuan dia melakukan satu kesalahan di belakang kamu, mungkin ada kata maaf yang dia utarakan ke kamu, yang dia ucapkan ke kamu, dan itu masih ada kesempatan gitu loh untuk hubungan ini lebih intinya baik, mungkin bisa dipertahanin. Jadi rasa takutnya ketahuan sama kamu itu ada, tapi dia yakin kamu pasti maafin dia, kayak gitu. Ya. Di Nine of Cup, bahkan ada dari pasanganmu yang saat ini sebenarnya kalau dari hati ya, dari hati ini, dari hatinya yang terdalam, sayang ke kamunya. Tapi entah kenapa di sini aku melihat ada energi dari masa lalu yang masih kayak mengintai. Ya, ini bisa jadi energi terbolak-balik ya. Bisa jadi kamu dengan masa lalumu yang membuat dia belum benar-benar bisa bersama dengan kamu. Bisa jadi ini adalah masa lalunya dia yang selalu kayak muncul menjadi satu hambatan atau rintangan di dalam hubungan kalian berdua nantinya. Ya. Oke, jadi nano-nano aku lihatnya di Queen of Pentacle. Di sini terlihat sebenarnya dia sangat menghargai kamu sebagai pasangan ya, sangat mengagumi kamu gitu ya. Mungkin karena kamu ini strong woman, terus sebagai masculine energy kamu itu orang yang bertanggung jawab. Ya. Ada yang seperti itu pasanganmu. Ya. Orang yang memang sudah benar-benar mungkin dia anggap kamu ini seorang yang lebih dewasa dari dia. Ketika ada masalah kamu banyak ngalah, ya. Jadi lebih terlihat dianya ini kayak kamunya yang ngomong gitu ya, kamu yang mengarahkan gitu ya. Bisa jadi pemikiran dia ini masih belum benar-benar dewasa aku lihatnya, sehingga banyak kendala di dalam hubungan kalian berdua. Ya, kamu maunya begini, dia begitu, kayak gitu. Dia sedikit keras kepala, nggak bisa diarahkan dengan baik, kayak gitu. Jadi ada rasa kayak gregetan di hati kamu ya, di hati kamunya tentang dia ini kapan sih berubahnya. Kamu seolah-olah menanti satu jawaban, bisa nggak dia berubah lebih baik dan fokus dalam satu hubungan, atau di sini membuat satu pilihan. Mungkin di sini kalian ada yang triparty antara dia bersama dengan pasangannya dan kamu. Nah, di sini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nine of Swords. Nah, di sini ada yang mungkin kepikiran ya sama kamu belakangan ini. Ini udah parah banget melakukan kesalahan ya. Udah intinya lama tidak ada komunikasi dengan kamu ya, selalu ada problem ya. Ada kesadaran sih yang saya lihat. Takut ya, takutnya ini kamu benar-benar pergi dari kehidupannya, benar-benar menghilang.
ternyata dia tidak sepemberani itu, tapi masih berani bermain-main gitu ya di belakang kamu. Kalau disuruh untuk melepasin, dia juga masih belum bisa. Bahkan mungkin dia lebih lebih ke kamu ya, daripada seseorang yang lagi deket dengannya saat ini. Energinya itu lebih condong ke kamu, rasa sayangnya, terus di sini juga keinginannya untuk menjadikan kamu seorang yang spesial ya, itu lebih besar ke kamu. Saya tidak tahu apakah ini dia hanya bermain-main di belakang kamu dan tidak ingin ketahuan, apakah hanya membuang satu rasa jenuh atau kebosanan. Jadi memang lebih kayak ini ya, terlihatnya dia nggak sanggup untuk kamu tinggalin. Tanpa kamu mungkin dia ada banyak hal akan berubah, mulai dari kestabilan, terus di sini semangat yang selama ini kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, memberikan energi positif untuk kehidupan dia ya. Sebenarnya kalau kamu ngadepin dia yang seperti ini, jangan terlalu dibawa stres, karena kamu akan capek sendiri gitu loh. Seberapa banyak pun kamu kayak ngasih pengertian ke pasangan ini ya, dia nggak akan intinya mendengarkan sepenuhnya gitu loh. Mungkin di depan kamu dia bilang iya, ketika di belakang dia akan menjadi sosok yang beda lagi gitu, karakter yang berbeda lagi. Jadi biarkan saja gitu, karakternya mungkin tidak mau dikekang. Terus di sini lebih cenderung orangnya cuek, sedikit keras kepala. Nah, dan inilah yang menjadi satu konflik di hubungan kalian berdua ya. Ketika diajak berkomunikasi dia kurang dewasa ya, selalu timbul problem karena dia lebih ingin mendominasi dan tidak mau disalahkan. Egonya terlalu tinggi ya. Saya melihat di sini ada Aries, ada Virgo. Ketika overthinking terlalu berlebihan dan itu membuat kamu ribet. Ada dari Gemini, dari si Scorpio, Taurus, Capricorn. Oke, itu zodiak-zodiak yang mendominasi. Itu Pentacle. Biarkan saja akhir-akhir ini dia akan pikirannya sedikit ribet sendiri, salahnya sendiri dan ribet sendiri ini ya. Di sini antara kamu dengan seseorang yang lagi deket, tapi yang benar-benar tulus di sini kamu. Dia tahu ya hubungan yang dia jalani saat ini atau kedekatan yang dia lagi jalani saat inilah ya dengan seseorang, itu nggak ada harapan apa-apa gitu loh ke depannya. Makanya dia takut untuk kehilangan kamu ya. Ketika disuruh memilih nanti ketahuan, dia akan meninggalkan seseorang itu dan kembali sama kamu ya, untuk happy fun, tapi sangat menyakitkan. Mudah-mudahan energi the devil-nya ini segera terbuang dari diri dia, keegoisannya. Bisa kembali fokus ke dalam hubungan kalian lagi, sadar bahwa apa pengorbananmu selama ini untuk kebaikan hubungan kalian berdua, dan bijaksana memilih siapa yang benar-benar tulus mencintainya, memberikan support selama ini gitu loh. Jangan sampai semua pengorbanan kamu yang udah dilakuin untuk dia
dan dia nggak tahu diri gitu. Jangan sampai seperti itu, tidak tahu balas budi ya, malah menyakiti. Five of Pentacle. Nah, di sini kamunya ini sebenarnya pesonamu tuh dalam banget. Kenapa aku bilang begitu? Kamu tuh baik, punya inner beauty yang terpancar dari dalam dirimu secara natural. Kamu orangnya tegas. Tapi di sini kalau soal perasaan kamu rapuh banget. Kenapa rapuh? Kamu paling nggak suka dihianati siapapun ya, intinya. Karena ketika kamu mencintai benar-benar powerful. Kamu memberikan yang terbaik untuk pasanganmu di sini. Melakukan hal yang mungkin nggak bisa dilakukan, nggak biasanya dilakukan oleh orang lain terhadap pasangannya, gitu ya. Jadi kamu nih bisa ngelakuin gitu loh, ya. Kamu sadar betul ketika mencintai seorang, kamu berikan support, ya. Kamu merubah seseorang itu ingin menjadi lebih baik, bahkan menyayanginya melebihi dari diri kamu sendiri. Terkadang ketulusan kamu ini disalahgunakan karena mereka menganggap kamu bucin, tapi sebenarnya enggak, kamu tuh enggak bucin gitu loh. Kamu hanya menunjukkan, mengajari mereka bagaimana cara mencintai dan memperlakukan pasangan dengan baik. Tapi sikap kamu ini dianggap bucin. Kamu takut kehilangan, sehingga beberapa orang di luar sana atau pasangan kamu di sini memanfaatkan situasinya. Dikira kamu lemah, padahal enggak. Kamu enggak lemah. Ketika mengambil satu keputusan dan kamu lihat benar-benar seorang ini udah nyakitin kamu, akan benar-benar cut dan enggak mau lagi. Oke. Kita lihat lagi ya dari kartu oracle-nya. Kamu dan dia untuk kedepannya. Ketika saat ini memang benar-benar dia ada seorang lagi no komunikasi sama kamu, terus di sini sikapnya berubah lebih cuek. Semoga dia kembali ke versi yang terbaik, karena sesungguhnya sebenarnya dia ini apa ya, aku bilang nggak siap juga kehilangan kamu gitu ya. Tapi saya tidak menyuruh kamu stay dengan dia. Pilihan kembali kepada kamunya masing-masing yang menjalani. Karena setiap orang berhak bahagia. Tentukan sikapmu untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Communication. Siapakah yang lagi merindukan kamu di sini? Sepertinya akan ada jeda on off. Dan itu yang akan menyiksa ya batinnya. Ingin bertemu dengan kamu dan berkomunikasi denganmu. Disinilah mungkin dia bisa belajar atau introspeksi diri ya, bahwa kamu itu bukan bucin, tetapi kamu itu menghargai dia sebagai pasangan, biar dia itu sadar kayak gitu. Jangan dianggap bucin. Rabbit. Tunjukkan pesonamu. Kamu ada seorang wanita yang kuat, seorang maskulin yang tangguh, tidak cengeng. Ketika satu patah, ya pasti akan datang yang lain. Perputaran energi itu selalu ada. Ketika cintamu dikhianati dan dia pergi dengan orang lain, atau kamu yang mengkat dia dari kehidupanmu, itu adalah keputusan yang sebenarnya yang terbaik untuk diri kamu. Bukalah hati kembali untuk seseorang yang baru. Jangan hakimi orang baru karena kesalahan orang di masa lalu. Ya, berikan mereka kesempatan. Ya, dilihat actionnya. Ya, seberapa besar dia ingin memperjuangin kamu di sini. Jangan terlalu overthinking. Karena setiap orang yang datang tidaklah sama. Ya, jangan hakimi orang baru, cinta baru karena masa lalumu yang pahit. Hati-hati. Itu suatu kewajaran, tetapi menghakimi itu tidak dibenarkan ya. Oke, kita lihat
Wow, ada di sini. Aku lihatnya perasaan yang bener-bener apa ya? Aku lihatnya menyala. Ini bisa jadi gairah yang menyala, ya, gairah yang menyala, atau situasi yang benar-benar akan ada titik terang hubunganmu bersama dengan dia. Ya, mungkin ada perasaan yang kembali disatukan dalam ikatan cinta, ya, tentunya di sini dalam satu hubungan yang lebih baik atau yang berkomitmen menuju ke jenjang yang lebih serius. Ya, mungkin yang lagi jomblo, ya, benar-benar akan dapat pasangan yang sesuai, ya, sehingga kalian excited banget di sini, ya. Ada yang terbelenggu, terbelenggu dalam situasi dimana ingin bebas, ya. Aku lihatnya kalian ada yang ingin bebas, perlu untuk membebaskan diri dari satu hubungan yang toksik. Aku lihatnya lebih baik di sini daripada kamu stres dan depresi karena energimu terkuras oleh satu hubungan yang gak bisa kamu harapin. Kamu biarkan saja. Setiap momen itu memang selalu ada cerita, ya. Momen dengan seorang yang tidak tepat, ya. Aku melihat ada satu kebebasan dari dalam diri kamu atau dari jiwamu nantinya, ya. Ada satu momen di mana kamu itu ditunjukkan jalan. Ini tentang masalah jodoh, ya. Tentang masalah jodoh dalam hidupmu, ya. Akan ditunjukkan jalan yang terbaik, ya. Kemana kamu harus melangkah. Sepertinya ada momen yang lebih bahagia. Ada yang merasa sendiri, ya. Mungkin tanpa kamu, ya. Karena di sini ada yang lepas. Aku lihat ada yang lepas, melepaskan. Sepertinya jiwa kamu ini udah benar-benar kayak nggak tahan, ya, dengan satu hubungan yang toksik. Ya, ada keberanian mungkin di sini. Ada situasi yang akan lebih berpihak untuk kamunya, momen yang lebih membahagiakan. Ini tentang jodoh yang kamu rindukan, ya. Ada yang memilih untuk sendiri, ya, mungkin memisahkan diri, ya, menarik diri dari dia. Mungkin udah capek, ya, menjalin hubungan yang gak jelas. Lebih bisa menghargai diri sendiri, ingin fokus ke dalam diri sendiri, ya. Ada perasaan yang menyiksa dirinya ketika terpisah dari kamu. Kamu lebih kuat di sini karena tahu situasinya bukan kamu yang salah. Kamu udah memberikan yang terbaik. Nah, di dalam pertemuan kalian, kamu gak akan menyesal. Tidak menyesali bertemu. Bahkan berpisah pun tidak akan menjadi satu luka yang amat berkepanjangan. Karena kamu akan lebih beruntung di sini. Kesalahan atau kebodohan dilakukan oleh dia. Tentu saja yang lebih beruntung nanti kamu, gitu loh. Satu energi yang tidak mencurangi, ya. Itu akan lebih berpihak keuntungannya kepada orang yang benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Berarti bukan dia takdir yang ditakdirkan untuk membalas kebaikan kamu atau menyayangi kamu di sini, ya. Ada takdir yang lebih baik untuk kamunya. Ada cinta yang lebih tulus untuk kamunya. Oke. Ini bukanlah satu readingan pure kamu akan berpisah dengan pasanganmu, tidak. Tapi sebagian hati kamu yang sudah benar-benar sakit, ya, ingin menghempaskan rasa sakit itu dan membangun hari yang baru, ya, dengan perasaan optimis. Intinya menjalani kehidupan walaupun sendiri, kamu akan tampak lebih bahagia, menantikan seseorang yang benar-benar tepat sebagai jodoh terbaikmu. Oke?
Cukup readingannya sampai di sini ya. Tolong diambil dari sisi positifnya, yang negatif tolong dihempaskan. Dan bijaklah dalam menyikapi semua yang saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.